عيني أشواق وشجنا منشدون غنى يا عيني غنى فأقربنا تسلب الباب نفحته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa lil baitil kiram wa ila hadrati tabi'atul kitab fathul qaribul wajib wa ila hadrati ustadina wa ustadatina wa muallimina. Syaulillahi lahumul Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum kita melanjutkan kajian kita, karena pengasuh kita dalam keadaan sakit, mari kita hadiah Fatihah untuk kesembuhan Bapak Kiai Haji Ahmad Masuri. Liridhaillahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Santri-santri di mana saja berada, dalam kesempatan ini kita mengkaji masalah yang berkaitan dengan sholat. Dalam sholat itu sudah kita lakukan setiap hari, tapi kemungkinan masih ada kekurangan, jadi sama-sama kita kaji sholat kita itu sudah khusyuk atau belum, sholat kita ini sudah memenuhi persyaratan atau belum, bagaimana nanti kita mencoba untuk nambah-nambah wawasan kita terhadap sholat yang dijelaskan dalam kitab Fathul Qaribul Mujib. Sebelumnya mari kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus sholati utawi iki kitab sing nerangne masalah sholat. Jadi kaitannya dengan kitab ini, di bab ini kita akan mengkaji masalah sholat. As-sholatu utawi sholat al-mafrudatu kang den fardhone iku khamsun ana 5. Jadi sholat yang diwajibkan fardu itu ada maknanya itu wajib. Jadi fardu itu maksudnya itu sholat wajib yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj itu ada 5. Nah nanti kita kaji di bawahnya. Jadi sholat itu apa sebenarnya? Sholat itu dalam bahasa, kajian bahasa itu adalah berdoa. Makanya coba kita kaji, sholat itu adalah semuanya itu bacaan-bacaan yang berkaitan dengan doa. Mungkin kita untuk kesuksesan, mungkin kita untuk mendapatkan rezeki yang gampang, kemudian kita mendapatkan ilmu, selamat dunianya, selamat akhiratnya. Cobalah dikaji itu di dalam sholat itu semuanya itu adalah doa. Makanya di dalam kajian sholat itu secara bahasa itu adalah berdoa. Makanya orang Islam ad-du'a silahul mu'minin. Doa itu adalah menjadi tameng ataupun perisai bagi umat-umat Islam. Nah, kemudian kalau menurut Imam Rafi'i bahwa sholat itu menurut istilah adalah ucapan perbuatan yang dimulai dari takbiratul ihram kemudian diakhiri dengan salam dengan mengandung beberapa persyaratan-persyaratan. Nah ini yang menurut istilah. Jadi aqwalun wa af'alun. Jadi perbuatan, ucapan yang dimulai dari takbiratul ihram kemudian diakhiri dengan salam. Kemudian di dalamnya terdapat beberapa syarat ataupun syarat-syarat yang harus dipenuhi. Apa saja 5 sholat yang diwajibkan itu? 1. Az-zuhru, sholat zuhur. Sholat zuhur ini adalah sholat yang dilakukan di pertengahan siang hari, makanya disebut dengan zuhur. Loh, kenapa kok harus di zuhur itu kita melakukan sholat? Mungkin secara logikanya
Setelah kita kerja selama satu pagi, kita dituntut untuk sholat zuhur. Nah, sambil kita istirahat, sambil kita itu berdoa kepada Allah, nah itu wajibannya sholat zuhur. Kemudian kapan waktu sholat zuhur itu kita lakukan? Kalau untuk saat sekarang kita gampang, kita tandai saja jam berapa. Misalnya pada saat sekarang ini mungkin jam 12 lewat 10 atau lewat 15 menit itu sudah masuk waktu zuhur. Tapi kalau zaman-zaman dulu ketika jam itu susah untuk kita temukan, saya masih ingat itu waktu itu hanya kita itu memberikan tanda saja melalui matahari. Nah, makanya di sini itu orang zaman dulu memberikan tanda waktu zuhur itu melalui sinar matahari. Kenapa? Matahari itu ketika pagi kan terbitnya dari timur. Nah, kalau zuhur itu karena di pertengahan hari, makanya kalau matahari itu bayangannya sudah kembali lagi ke timur, berarti itu sudah masuk waktu zuhur. Itu orang-orang dulu paham dengan masalah-masalah ilmu-ilmu perbintangan, ilmu masalah peredaran matahari. Tapi kalau sekarang kan menggunakan jam gitu saja. Wa awwalu waqtiha utawi kawitane wektune salat zuhur. Awal waktu salat zuhur itu kapan? Zawalus samsi, lingsirnya srengenge, condongnya matahari. Nah, kalau matahari itu sudah condong, tadi kan matahari itu di sebelah timur. Kemudian di sebelah timur jelas bayangannya itu di sebelah barat. Nah, ketika matahari itu sudah pindah ke arah barat, di garis-garis khatulistiwa itu pindah ke arah barat, mesti bayangannya pindah ke timur. Nah, ini sudah masuk waktu zuhur. Lingsir itu bahasanya. Utawa kalau bahasa orang Jawa itu waktu bedugdeng, jam 12 pas itu waktu bedugdeng. Makanya ketika itu orang-orang tua kita itu nyuruh anaknya untuk pulang, untuk istirahat, untuk tidur kan gitu. Nah, baru nanti kita mengerjakan sholat. Ini dawalus samsi, lingsire srengenge. Lingsir itu apa? Condongnya. Nah, ini untuk awalnya. Wa akhiruhu utawi akhire waktu zuhur. Akhire waktu zuhur idza soro tatkalane padha apa dillu kulli syai'in bayangane saben-saben suwiji mislahu madani ing syai'. Nah, ini berarti akhirnya waktu zuhur. Ketika kita menegakkan kayu ataupun benda apa saja yang tinggi misalnya itu, kita robohkan, kita ukur bayangannya waktu kita tegakkan itu sampai di mana. Nah, ini ketika bayangan itu sama benda kayunya yang kita tegakkan ini sudah sama, berarti sudah habislah waktu sholat zuhur. Iza soro tetkalane dadi apa dillu kulli syai' bayangane saben-saben suwiji kumislahu madani syai'. Jadi sama bayangannya itu. Kalau tadinya itu benda yang kita tegakkan itu 1 meter, setelah kita robohkan dengan bayangannya ini, nah itu sama-sama 1 meter, berarti sudah habis sholat zuhur. Jadi kalau sholat zuhur itu sudah habis, ya masuk waktu sholat asar. Itu aja tandanya. Karena apa? Di teknologi sama sekarang ini, orang kalau kayak gitu itu kan tuntutannya ada sinar matahari. Ketika matahari itu ditutupi oleh mendung, makanya kita susah. Makanya muncullah apa namanya itu arloji ataupun jam. Padahal arloji itu pun juga detiknya itu disamakan dengan detak jantung yang ada pada manusia itu.
Ba'da zilli zawali sawise lingsirine bayangane. Ba'da zilli zawali sawise lingsire bayangane. Jadi kan tadi itu masuk awal zuhur itu ketika matahari itu sudah ada di barat, berarti bayangannya itu sudah di sebelah timur, balik lagi sebelah timur. Nah, ketika itu mau lihat, oh ini sudah habis atau belum sholat zuhurnya, tinggal tegakkan aja lah benda itu, bayangannya sampai di mana kita kasih tanda, kita robohkan, oh ini sudah sama. Oh, kalau belum berarti masih ada itu. Makanya sholat yang diperbolehkan itu ketika matahari pas di atas kepala kita, ini sholat sunat ataupun sholat Jumat yang pas ketepatan hari Jumat. Orang itu belum masuk itu kan. Makanya orang-orang Jumatan itu setelah masuk masjid, walaupun toh matahari itu sedang di atas kepala kita, kita bisa melakukan sholat. Tidak ada hukum makruh atau hukum tidak bolehnya. Nah, ini kaitannya dengan waktu zuhur. Mungkin kalau sekarang ini ya udah jam 3 itu sudah masuk, itu waktu habis itu sudah masuk asar. Karena apa? Peredaran matahari ini setiap waktu berubah-ubah. Nah, ini kaitannya dengan sholat zuhur. Makanya yang paling enak itu adalah lihat jam. Apalagi sekarang ini di alat-alat elektronik semuanya itu sudah ada tanda-tanda waktu. Jam itu sudah ada. Kemudian setelah habisnya waktu zuhur, masuklah waktu asar. Wal asru utawi sholat asar. Wal asru lan sholat asar. Ini ada kaitannya dengan bagian-bagian itu tadi. Yang pertama adalah sholat zuhur, wal asru lan sholat asar. Sholat dilakukan setelah kita itu aktivitas lagi, istirahat zuhur, sholat asar. Sekarang waktunya wa awalu waqtiha utawi kawitane wektune salat asar iku aziyadatu tambah ngaladili misli ing atase lingsire suwiji-wiji sing padha. Nah, ketika matahari tadi itu di salat zuhur itu sudah sama dengan bayangannya, kemudian sekarang di salat asar ini sudah tambah lagi. Antara benda yang kita tegakkan itu bayangannya sudah tambah panjang lagi. Kalau tadinya 1 meter, oh ini sudah 1 meter 15 cm misalnya. Wah, ini sudah berarti masuk. Orang-orang dulu itu gitu aja tuh ngasih tanda ya. Ngasih tanda waktu ini sudah masuk atau belum. Tapi mungkin untuk anak-anak sekarang, santri-santri sekarang ini banyak yang itu tidak ngerti dengan cara-cara yang kayak gitu. Masalahnya sudah dibarengi dengan teknologi. Nah, ini waktu sholat asar ini ada dibagi menjadi beberapa bagian. Ini aziyadatu ngaladili misli ini ada waktu di situ tuh waktu yang utama. Makanya sholat itu dilakukanlah untuk di awal waktu. Salatu ala awali waktiha, di permulaan itu waktunya sholat. Tapi karena kita ini termasuk orang-orang yang mungkin disibukkan dengan kerja, kita kadang-kadang ngambil di pertengahannya. Dan kalau orang-orang yang ada di kota yang biasanya kerjanya hanya di toko atau di perkantoran itu bisa mungkin. Tapi kalau orang petani ini kadang-kadang agak susah, permasalahannya yaitu tadi ya masih tanggung. Wa akhiruhu utawi akhire waktu sholat asar fil ikhtiyari ing dalam waktu ikhtiar, waktu milih illa dilli mislaini tumeka maring bayangan loro. Podo habis waktu sholat asar. Kalau sholat zuhur itu misalnya bayangannya tadi itu habisnya itu karena benda ini 1 meter,
ini kita tegakkan, bayangannya kita lihat, nah itu sholat zuhur. Tapi kalau sholat asar ini sudah lipat 2 kali. Kalau tadi 1 meter menjadi 2 meter. Ini makanya itu illa dilli mislaini. Nah ini ya. Jadi lingsirip bayangan loro sing padha itu. Maksudnya itu bayangannya ini sudah lipat 2 kali dari sholat zuhur tadi itu. Nah, ini gampang untuk dipahami. Ya, suatu-suatu misalnya kita tidak bawa arloji ataupun jam, wah ini mau sholat zuhur sudah masuk atau belum, ini sholat asar sudah masuk atau belum, ini habis atau belum, kan gitu. Itu aja tandanya. Kemudian wafil jawazi lan ing dalam waktu jawas ila huru bisamsi tumeka surupe srengenge. Jadi ada 3 waktu utama, kemudian waktu di pertengahan, kemudian waktu yang sudah hampir akhir atau waktu fi jawazi itu. Fil ikhtiar itu yang di pertengahan. Kita milih, mungkin ya kita tidak bisa di awal waktu, ya di pertengahan aja. Mungkin sedang sibuk-sibuknya kita, kadang-kadang kan gitu. Ya namanya orang hidup itu penuh dengan kesibukan misalnya itu. Atau di perjalanan, wah ini. Nah kita ambil yang di akhir, yang penting tidak masuk lagi waktu maghrib. Ila huru bisamsi wafil jawazi ila huru bisamsi tumeka surupe srengenge. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak saya, santri-santri saya, baik itu yang ada di Yayasan Al-Huda Al-Hilaiyah, kemudian yang ada di SMA 14 Tanjung Jabung Barat, mungkin bisa mengetahui itu. Ini tambahan-tambahan ilmu pengetahuan secara manual, secara kajian-kajian agama tentang melihat waktu itu sudah masuk atau sudah habis. Hanya cukup dengan kita melihat bayangan dari sinar matahari. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah agar teman-teman kita yang pada saat sekarang ini sedang sakit, ataupun guru kita, kiai kita yang sedang sakit senantiasa dicabut penyakitnya sehingga dia sembuh, bisa kita beraktivitas lagi bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.